Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Mughni, undangan Allah yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Qadarullah, pada malam ini alhamdulillah kita semuanya bisa hadir di malam yang telah sama-sama kita agendakan, yang berkali-kali saya mengingatkan bahwa adanya kita di majelis ilmu merupakan kewajiban yang sifatnya ain, bukan kifayah, yang mana adanya kita di majelis ilmu seperti ini merupakan upaya bagi kita untuk mengingatkan tentang kelemahan diri, untuk terus-terusan memperbaiki diri, yang hakikatnya kita harus terus-terusan memperbaiki diri kita sampai kita bertemu dengan Allah kelak. Hadirin rahimakumullah, pada malam ini kita akan sama-sama mengkaji tentang surah yang pertama yang ada di dalam Al-Quran. Hitung-hitung selingan dari kajian yang belum kelar tentang Asmaul Husna. Amat sangat penting bagi kita untuk mengkaji kajian surah ke-1 dalam Al-Quran ini, yaitu surah Al-Fatihah. Yang surah ini dinamakan Al-Fatihah menurut sebagian ulama karena surah ini merupakan muqaddimahnya Al-Quran, dan ini sesuai dengan nama Al-Fatihah yang berasal dari kata fataha yang artinya membuka. Muqaddimah itu dalam bahasa kita yaitu pembukaan, membuka. Yang hadirin rahimakumullah, jika kita tahu tentang kandungan surah Al-Fatihah, insya Allah kita akan menemukan gambaran tentang seperti apa Al-Quran. Karena yang namanya pembukaan, yang namanya muqaddimah itu kalau dianalogikan, ketika kita ingin tahu ada apa saja di ruangan ini, tidak mungkin kita akan tahu tentang ada apa di ruangan ini kecuali pintu yang tertutup itu kita buka, kecuali jendela yang tertutup itu kita buka, atau apapun yang bisa kita buka yang kemudian kita itu akan bisa melihat keadaan ruangan ini. Maka karena Al-Fatihah merupakan muqaddimah dari Al-Quran, Rasulullah berkata Al-Fatihah itu adalah ummul Quran, induknya Al-Quran. Dalam istilah yang lain Rasulullah bersabda bahwasanya Al-Fatihah itu adalah
Ummul Kitab, induknya Alkitab. Yang hadirin rahimakumullah, seperti apa saja sih Al-Quran yang senantiasa kita baca itu? Nah, Al-Quran yang senantiasa kita baca itu tersamrikan, terikhtisarkan ya, dalam surah Al-Fatihah ini, bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah akidah yang akan kita temukan di dalam surah Al-Fatihah ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nama lain akidah itu yaitu tauhid, keimanan, yang menjadi asas, yang menjadi dasar bagi kita setiap mukmin. Yang kedua, kandungan di dalam Al-Quran itu yaitu ibadah. Yang tentang ibadah ini kita temukan di ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Al-Quran yang senantiasa kita baca adalah Al-Quran yang berisikan akhlak. Akhlak itu terrepresentasikan dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih gambarannya itu seperti itu. Al-Quran yang kita baca terikhtisarkan, terangkum dalam 3 istilah. Pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Akidah yang diinginkan oleh Allah atas diri kita adalah akidah yang bersih dari syirik. Ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari kita adalah ibadah yang benar, dalam artian ketika kita melaksanakan ibadah maka harus ada dalilnya. Dan benarnya ibadah juga diawali dari ikhlasnya kita, kemudian adanya dalilnya, dan kemudian ketika ibadah kita itu benar, diawali dengan akidah yang bersih, akidah yang kuat, maka kemudian akan melahirkan akhlak yang baik. Hadirin rahimakumullah, kita mulai tadabbur surah Al-Fatihah ini dari ayat yang pertama. Allah di ayat yang pertama ini berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat ini oleh sebagian besar ulama diartikan dalam pengertian bahwasanya ayat ini ayat yang ketika dibaca oleh kita maka hakikatnya ayat ini ayat yang mengandung keberkahan, sehingga ketika kita baca maka hidup kita itu akan berkah. Termasuk ketika kita membaca Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, agar bacaan-bacaan yang berikutnya itu bacaan-bacaan yang berkah. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang berkaitan dengan keberkahan, maka ketika kita makan, doa makan itu dalil yang kuatnya bukan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, tapi bismillah. Sehingga ketika kita makan mengucapkan bismillah dulu, apa yang kita makan itu insya Allah akan mengandung keberkahan. Ketika kita tidur, ya, doa yang diajarkan Rasulullah, Bismika Allah, itu bismillah, maka tidur kita itu pun akan menjadi tidur yang berkah. Ketika kita keluar dari rumah kemudian kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka safar kita, adanya kita di luar rumah kita pun akan menjadi sesuatu yang berkah pula. Ulama yang lain mengatakan bahwasanya yang namanya Bismillahirrahmanirrahim ini menunjukkan bahwasanya apapun yang kita lakukan di dalam agama ini tidak bisa lepas dari suatu istilah yang disebut dengan ibadah. Dan ibadah itu dimulai dengan doa. Bismillah itu sendiri adalah doa. Jadi sehingga kita makan doa,
tidur doa, bekerja doa, bekerja ibadah, tidur ibadah, makan ibadah, segala sesuatunya itu ibadah. Karena yang namanya ibadah itu dimulai oleh doa. Termasuk doa itu adalah Bismillahirrahmanirrahim ataupun doa-doa lain. Dan bahkan ulama berkata bahwa ketika kita lupa atas suatu doa, misalnya kita lupa doa naik kendaraan, ya. Nah, kita mengharapkan agar kendaraan yang kita naiki itu kendaraan perjalanan yang akan membawa keberkahan, maka kita harus mulainya dengan doa. Tapi kita lupa apa doanya, maka ucapkanlah Bismillah. Itu bisa digunakan sebagai pengganti atas doa-doa yang lain. Atau kita tidak tahu tentang suatu pekerjaan, misalnya orang nyapu, orang ngepel, orang nyisir, apa doanya? Atau bahkan mungkin tidak ada tuntutan doanya, maka ucapan Bismillah. Hadirin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari Bismillah. Berasal Bismillah itu dari kata ba dan ismun. Ba itu memiliki 13 makna. Maknanya bersama, berserta, dengan, atas, dan lain sebagainya. Yang semua makna itu mengerucut pada pengertian penyertaan. Dan kemudian diikuti oleh ismun yang artinya nama. Dan ismun ini satu kata yang memiliki jumlah huruf, yang memiliki huruf-huruf yang sama dengan as-sama yang artinya langit. Dan kemudian ketika seseorang memiliki nama, artinya namanya itu harus melangitkan pemiliknya. Kalau kita mempunyai anak dan kemudian kita harus mengusahakan agar anak kita itu namanya nama yang baik, sehingga anak kita itu akan tertuntut untuk bisa sebaik sesuai dengan namanya. Oleh saya itu kan tertuntut karena saya diberi nama oleh orang tua saya itu Matla'ul Anwar. Matla'ul itu tempat bertolak, Anwar itu cahaya. Saya tertuntut bagaimana caranya agar saya itu bisa menerangi minimalnya diri saya atau anak saya, istri saya, lebih jauhnya tetangga-tetangga saya, karena tertuntut dengan penamaan yang Bapak saya berikan kepada saya. Kurang lebihnya sama. Bapaknya Pak Agus itu memberi nama putranya Agus itu agar Pak Agus itu menjadi orang yang bagus. Tidak hanya bagus rupa, tapi bagus ibadahnya, bagus akhlaknya, bagus itu ininya. Nah, ketika kita itu teringatkan dengan nama itu, maka upayakan agar kita itu sesuai dengan nama yang Bapak, ya insya Allah mereka memberikan nama-nama yang baik. Nah, ada nama tadi Bismillahirrahmanirrahim itu dimulai dengan huruf ba yang semua arti dari kata-kata itu mengerucut pada pengertian penyertaan. Maka ketika kita tahu bahwasanya ba itu memiliki makna penyertaan, kita yang memahami dengan pemahaman seperti itu, maka kita ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tidak mungkin kita itu berbuat buruk. Kenapa? Karena kita yang tahu bahwasanya ba itu memiliki makna yang mengerucut kepada pemaknaan penyertaan, kita itu akan merasa bahwasanya kita itu senantiasa disertai oleh Allah. Jika di antara saudara-saudara kita mereka melakukan keburukan dan keburukan, bisa jadi dia sebelum melakukan suatu pekerjaan itu tidak mengucapkan bismillah sebelum melakukan pekerjaannya itu, atau taruhlah dia itu mengucapkan bismillah tapi dia tidak paham bahwasanya bismillah yang dia ucapkan itu seharusnya menyebabkan dia itu merasa disertai oleh Allah.
Kalau kita merasa disertai oleh Allah, tidak mungkin lisan kita mengatakan keburukan, tidak mungkin tangan kita melakukan keburukan, tidak mungkin mata kita melihat keburukan, tidak mungkin kaki kita itu menuju tempat-tempat yang buruk. Kalau kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menyertai kita. Hadirin rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan dua kata tadi, bismi, dan kemudian Allah teruskan dengan namanya, 3 namanya. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Ar-Rahman, yang ketiga adalah Rahim. Itu sudah sama-sama kita bahas. Tapi perlu saya ingatkan diantaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Rahman dan Rahim adalah Allah yang memiliki sifat demikian. Nah, ini pun mengharuskan kepada kita yang diberi nama yang sedemikian bagusnya oleh orang tua kita, maka sifat kita pun harus sesuai dengan nama kita, sama tadi. Jadi harus melangit, ya. Allah yang Rahman, yang Rahim, nama yang berintegrasi dengan nama Allah yang Rahman, yang Rahim itu adalah Allah yang mujib, Allah yang maha menerima doa, yang maha mengkabulkan doa. Ya, Masya Allah, Allah karena Rahimnya, yang tentu beda. Sebaik-baik manusia, siapa sih manusia yang paling baik? Adakah di antara manusia yang paling baik itu dia kemudian mengatakan kepada tiap orang, memintalah kalian kepadaku? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan kepada tiap orang itu, ud'uni, memintalah kalian kepadaku. Ini menunjukkan tentang kemahabaikan Allah. Dan kalaulah ada seseorang yang mengatakan mintalah kalian apapun kepadaku, ya, taruhlah sampai ada 5 orang yang meminta kepadanya, dia itu kemudian tidak akan meneruskan perkataannya, kalau kalian meminta kepadaku niscaya aku akan memberi apa yang kalian minta. Tidak akan. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena maha baik dia mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku niscaya aku berikan. Masalah hadiratullah, Imam Al-Ghazali diantaranya ketika beliau menerangkan dalam Ihya Ulumuddin tentang rahimnya Allah. Allah itu, kata Imam Al-Ghazali, merasa sangat tidak suka ketika ada seorang manusia yang meminta kepada selainnya. Setelah Allah berfirman dalam ayat pertama dalam surah Al-Fatihah ini, Allah kemudian meneruskan firman-Nya dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Telah saya sampaikan ketika kita membaca Al-Quran, yang dimana di Al-Quran yang kita baca itu kita menemukan huruf lam mati, maka kita membacanya itu ya dengan merapatkan lidah kita itu ke langit-langit. Agar apa? Agar tidak melkolah, cik bahasa Sunda, agar tidak mantul. Jadi agar tidak keluar bunyi nah, jangan seperti itu, karena yang namanya kolkolah itu hanya 5, baju, di, toko, itu kan. Lam mati itu tidak melkolah, maka agar tidak melkolah, lidah kita itu langsung tempelkan ke langit-langit. Yang artinya semua, yang artinya segenap, yang artinya seluruh, yang artinya al itu dalam bahasa Inggris all. Bisa jadi bahasa Inggris mengadopsi dari Arab. Yang dalam bahasa Jepang zenbude, semuanya.
semuanya? Hamdu, semua pujian. Lillah, kepunyaan Allah Rabbul Alamin. Kenapa semua pujian itu kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin? Karena Allah itu zat yang paling istimewa, sehingga tidak ada satu pujian pun kecuali miliknya. Kita itu jauh dari istimewa, maka kita itu tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Istimewa dalam apa? Istimewa dalam sifatnya, dalam kasih sayangnya, dalam pengetahuannya, dalam keadilannya, dalam kebijaksanaannya. Allah itu maha istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk mendapatkan pujian, sehingga seluruh pujian itu hanya miliknya. Dan ya, tidak hanya kesempurnaannya itu pada sifat-sifatnya, dan juga kesempurnaan itu mencakup pada af'alnya itu pada perbuatannya. Perbuatan ini selanjutnya sering kita kenal dengan istilah qadar, istilah takdir. Takdir yang menimpa kita, jika takdir itu takdir baik, rezeki lancar, ya, badan sehat, istri soleha, anak soleh-soleha, maka itu bernama karunia. Tapi jika takdir yang menimpa kita itu takdir buruk dalam tanda kutip, ya, rezeki tidak lancar, badan tidak sehat, ya, istri enggak solehah, anak istri enggak soleh-solehah, maka artinya itu kalau takdir baik karunia, maka kalau takdir buruk disebut dengan keadilan Allah. Kenapa disebut dengan keadilan Allah? Karena Allah, ketika takdir buruk terjadi kepada kita, maka kita itu memiliki kontribusi sehingga hal itu terjadi kepada kita. Udah, ini misalnya rezeki seret, di antaranya kontribusinya bisa jadi banyak hal itu bisa jadi rezeki seret itu karena kitanya itu kurang kompetitif. Ya. Saya teringat tadi pada pertanyaan seseorang yang bertanya kepada babul ilmi, kepada pintunya ilmu, yaitu Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, ada seorang datang kepadanya, ya khalifah, kenapa sih rezeki saya itu seret? Kata Ali bin Abu Thalib, mungkin kamu itu ya, suka ngegunting kuku di hari Ahad atau hari Senin. Ini kan kalau seliwat ya, ini kayak tahayul. Orang sebut kemudian berkata, tidak ya khalifah, kalau begitu mungkin kamu itu ya suka menginapkan sampah di dalam rumah. Artinya sampah itu tidak dibuang, nah, keluar rumah. Dijawab oleh orang ini, tidak ya khalifah. Dan lain pertanyaan lain yang kemudian kurang lebihnya saya menyimpulkan. Kenapa Ali bin Abu Thalib berkata demikian? Ya, kenapa berkata bahwasannya ketika kita ngegunting kuku hari Ahad, hari Senin akan menyebabkan rezeki tidak lancar? Karena Rasulullah menyontohkan kepada kita menggunting kuku itu pada hari Jumat. Kenapa Ali bin Abu Thalib mengatakan bahwasanya ketika kita menginapkan sampah di dalam rumah kita itu akan menghambat rezeki, seharusnya dikeluarkan? Ya, itu kurang lebih hadirin rahimakumullah, pemahamannya adalah ketika kita berbuat seperti itu, sebetulnya ada sikap yang ada pada diri kita, yaitu sikap suka menunda-nunda. Ya, kudu Jumat karena Ahad kan nunda-nunda. Kudu dipikeun untang teh diengkekeun kan nunda-nunda. Kan sikap nunda-nunda ini akhirnya akan menjadi kebiasaan kita pada hal-hal yang lainnya. Termasuk diantaranya dalam berbisnis itu, ketika orang lain itu tidak menunda-nunda, berarti kita itu udah kalah poin, udah kalah set. Orang lain itu udah di mana, itu kan kita itu masih di sini karena masih menunda.
Atau misalnya saya katakan tadi keadilan, karena di antaranya seorang mufassir yang namanya As-Sa'di memahamkan demikian. Contoh misalnya, kenapa kita mendapati anak-anak kita itu anak-anak yang kurang soleh-solehah? Nah, mungkin ada kontribusi kita loh. Mungkin kita itu tidak betul-betul memperhatikan pendidikan anak kita sejak mereka kecil. Atau taruhlah kita mensekolahkan mereka ke pesantren-pesantren, tapi bisa jadi kita tidak memperhatikan pendidikan anak-anak kita sejak mereka kecil. Itu di antaranya pendidikan itu kita tidak memberikan keteladanan kepada mereka itu. Atau taruhlah kita memberikan keteladanan, kita masukkan ke pesantren, tapi kitanya itu jarang nengok anak-anak kita di pesantren. Yang bisa jadi kemudian ada perasaan lain kan. Baru-baru ini ada kasus ya di Gontor kalau nggak salah itu ya. Di Gontor kan ya. Ada seorang anak mukul temennya, nyiksa temennya sampai dia itu meninggal. Karena ramai di medsos itu. Termasuk di WA group yang saya timpali, yang saya jawab, dia kok seperti ini katanya di pesantren. Saya bilang bisa jadi yang menjadi permasalahannya itu anaknya itu jarang dijenguk sama orang tuanya kan menjadi sensitif. Karena sensitif seperti itu, dia itu kemudian lakukan kompensasi, di antaranya mukul temannya. Atau bisa jadi karena pesantren tempat anak-anak kita disekolahkan itu pesantren yang lebih banyak mendahulukan tentang hafalan-hafalan, tidak lebih mendahulukan tentang keimanan. Saya katakan demikian karena Ibnu Mas'ud, hadirin rahimakumullah, Ibnu Mas'ud itu sahabat Rasulullah SAW yang juga ulamanya para sahabat. Beliau yang hidup di zaman tabi'in, beliau yang berkata bahwasanya kami dahulu adalah kaum yang memiliki iman terlebih dahulu sebelum Al-Quran turun. Jadi artinya apa? Artinya iman itu harus lebih diprioritaskan, kemudian baru hafalan terus harus seperti itu. Nah bisa jadi sekolah-sekolah yang ada itu sekolah-sekolah yang menjejali anak didiknya itu dengan hafalan tanpa mengupayakan bagaimana agar mereka itu memiliki iman terlebih dahulu. Dan kita pun kalau mau ngaku mungkin kita pun produk yang seperti itu. Ada yang mau ngomong kurang, akhirnya mengkapepet bab ekonomi, kayak nunagih lah misalnya, perlu naon lah, gitu kan? Yang terlintas di kepala kita itu kan mungkin ya saya harus minjem sama siapa? Sama si pulankah, atau saya harus ke bank? Itu kan biasanya yang pertama kali muncul di kepala kita itu ya. Jarang kan yang muncul di kepala kita itu ketika kita kena masalah keuangan misalnya, saya akan minta kepada Allah. Jadi kali. Hadirin alhamdulillahirabbil alamin juga menurut sebagian ulama ayat ini merupakan pujian dari Allah untuk Allah. Kenapa dikatakan demikian? Karena yang paling berhak untuk memuji Allah itu adalah Allah. Yang paling tahu bahwasanya Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim, yang paling tahu itu adalah Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah 3 ayat 18 berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah selain daripadanya, wal malaikah, dan malaikat pun menyaksikan, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu dan mereka itu kemudian konsisten dalam menegakkan keadilan. Di dalam konteks ini Allah, tuntutan dari Allah kepada kita. Karena kan yang namanya memuji itu, ini indikasinya kaitannya dengan banyak hal.
Di antaranya dengan memuji itu akan melahirkan cinta. Ya. Dengan memuji itu akan melahirkan rasa syukur. Dengan memuji itu akan melahirkan pengagungan. Ya. Agar kita itu bisa seperti itu, maka tidak bisa tidak, kita itu harus menjadi orang yang berpengetahuan. Karena tadi kata ulama, ayat ini merupakan pujian dari Allah kepada Allah, karena Allah lah yang paling mengetahui tentang Allah. Dan yang kedua yang paling mengetahui tentang Allah itu adalah malaikat. Yang ketiga, wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Hadirin rahimakumullah. Sebentar. Hilangku setengah 9 ya. Alhamdulillah. Kenapa Allah tidak mengatakan asyukur? Artinya sama. Ulama mengatakan perbedaan antara hamdu dan syukru itu, hamdu itu pujian atas kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang kebaikannya itu kebaikan yang kita minta dan tidak kita minta. Sedangkan asyukru adalah pujian atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Adapun nikmatnya itu nikmat yang kita minta. Jadi kalau alhamdulillah itu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu nikmat yang tidak kita minta dan kita minta. Yang hakikatnya nikmat yang tidak kita minta itu jauh lebih banyak daripada nikmat yang kita minta. Nah, pagi tadi kita minta nggak kepada Allah, ya Allah, lancarkan semua pembuluh darah saya yang jumlahnya sekian banyak, sehingga tidak terjadi penyumbatan yang akan menyebabkan saya itu stroke dan lain sebagainya. Saya rasa tadi pagi kita lupa sekaligus tidak kita minta. Pak, masa sedemikian banyak nikmat yang tidak kita minta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Logikanya, jika tidak kita minta saja Allah berikan, apalagi yang kita minta. Tapi kenapa kok saya minta tapi tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan? Karena Allah tahu bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kepada kita, maka nikmat itu tidak baik untuk kita. Atau Allah berikan kepada kita tapi Allah tarik kembali, dalam pandangan Allah itu tidak baik untuk kita. Si budak leutik lah nyekel mercon ku bapak teh dibawa ku sabab bapak apa mercon teh ngabahayakeun gitu. Mungkin budak nama cerita juga orang juga gitu. Mungkin kita itu kecewa kepada Allah. Kalau kita itu tidak husnuzon kepada Allah, mungkin kecewa kepada Allah. Kenapa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ditarik kembali. Atau kenapa Allah tidak memberikan nikmat yang padahal saya itu setelah sekian lama memintanya kepadanya. Tapi tadi, kalau untuk yang tidak kita minta saja Allah berikan, karena dalam pandangan Allah harus diberikan dan itu baik untuk kita, maka apalagi jika kita minta, jika itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb itu adalah Allah. Alhamdulillah, segala puji lillah, milik Allah yang maha sempurna. Rabb itu maknanya pencipta. Rabb itu maknanya penguasa. Rabb itu maknanya pemilik. Rabb itu maknanya pengatur. Pencipta, penguasa, pemilik, pengatur. Lalu kemudian meneruskan firman-Nya dalam ayat yang berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa kata Rahman dan Rahim diulang lagi padahal Allah sebelumnya telah mengatakannya dalam ayat yang pertama? Ulama ada yang berpendapat bahwasanya Ar-Rahmanir Rahim, pengulangan yang ada pada ayat ini
karena adanya orang-orang yang mensyukuri, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, yang mensyukuri nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat yang pertama, yaitu bismillahirrahmanirrahim, disyukuri dengan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian mendatangkan nikmat yang berikutnya. Dan ulama yang berpandangan demikian adalah ulama yang diantaranya mengaitkannya dengan wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Oh bukan, umatnya. Masya Allah, ayat nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Kalaulah kalian mensyukuri atas nikmat-nikmat yang kami berikan kepada kalian, la azidannakum. Dan mensyukurinya kumaha? Mensyukurinya itu ya, pertama dengan mengakui nikmat Allah, ya, pengakuannya oleh kalbu kita, ya. Mensyukuri itu dengan ya, menggunakan lisan kita, dan mensyukurinya juga dengan perbuatan kita. Jadi syukur itu tidak cukup dengan alhamdulillah, hatinya tidak mengakui. Atau syukur juga tidak cukup hanya dengan mengatakan alhamdulillah, tapi perbuatannya itu tidak mencerminkan rasa bersyukurnya. Perbuatan seperti apa yang mencerminkan rasa bersyukur? Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian. Allah tidak meneruskan ayatnya itu dalam ayat yang berikutnya dengan kata fashkuri. Seharusnya nikmat itu harus disyukuri, fashkuri. Tapi kenapa Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar? Karena fasholli dan wanhar itu merupakan wujud syukur, manifestasi syukur. Jadi tidak harus dengan kata bersyukurnya, tapi langsung. Bahwasanya syukuran yang harus dilakukan oleh kita itu yaitu kita menguatkan hubungan kita dengan Allah dalam kata fasholli, dan menguatkan hubungan kita dalam konteks ini hablum minan nas yang Allah Subhanahu wa taala katakan dengan wanhar. Jadi jelema anu bersyukur teh jelema anu hubungan jeung Allah hade, jeung hubungan jeung papada anak ge hade. Selain daripada lisannya juga sibuk untuk berkata baik, tahmid segala macam itu ini, dan hatinya juga dan kalbunya juga mengakui tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada. Ada juga ulama yang mengatakan kenapa Allah mengulang kata Ar-Rahmanir Rahim dalam ayat ketiga ini, karena ini erat kaitannya dengan kata Rob yang ada pada ayat kedua. Tadi Rob itu diantaranya namanya penguasa, yang biasanya manusia itu termasuk kita dan orang Arab tentu dalam konteks ini, ketika mereka mendengar kata Rob, kata raja, kata penguasa, maka yang ada dalam benak mereka itu adalah seseorang yang lalim, seseorang yang bisa berbuat sewenang-wenang. Nah, Allah lewat ayat Ar-Rahmanir Rahim memahamkan kepada kita, kepada kaum muslimin, bahwasanya Rob yang namanya Allah itu adalah Rob yang tidak sewenang-wenang, tapi Rob yang Rahmanir Rahim. Ada yang benar. Ini tadabbur kalau sampai dikaji ayat per ayat banget gitu. Bisa mungkin sampai 4-5 sesi. Kita kelarkan satu sesi aja. Saya teruskan ayat yang berikutnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanir Rahim, Allah kemudian mengatakan di ayat yang berikutnya bahwasanya Allah itu adalah Maliki Yaumiddin. Ulama qiraat ada yang mengatakan bahwa kita bisa membaca ayat keempat ini dengan memendekkan ma yang ada pada
kata pertama di ayat ini. Jadi kita bisa membaca Maliki Yaumiddin dan kita juga bisa membaca Maliki Yaumiddin. Hanya ketika kita membaca Maliki Yaumiddin artinya yang menguasai atau penguasa hari pembalasan. Tapi kalau dibacanya pendek, Maliki Yaumiddin artinya raja hari pembalasan. Dan kata Maliki yang pendek ini kita temukan dalam surah An-Nas, Malikin Nas, A'udzu birabbin nas, Malikin Nas. Nah, kalau di ayat di surah ke-114 ini kita tidak bisa memanjangkannya. Tidak bisa menjadi A'udzu birabbin nas, Malikin Nas, tidak bisa, tapi harus Malikin Nas. Kalau di ayat keempat ini kita bisa membacanya dengan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin yang menguasai Yaumuddin, hari pembalasan. Yang nanti hadirin Allah tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi Allah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Kalah itu ketika semua manusia dikumpulkan, seorang mufasir berkata bahwasanya kelak itu adalah hari di mana akan terjadi kesunyian yang luar biasa. Padahal manusia pada saat itu, semua manusia sejak Adam alaihissalam sampai orang terakhir itu dikumpulkan oleh Allah dan malaikat pun berkumpul, tapi la yatakallamuna illa man adina Allah. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Jadi teramat sangat mencekam. Yang pada saat itu Allah akan membalas semua kebaikan kita dengan kebaikan. Dan Allah akan membalas semua keburukan kita dengan keburukan. Dan Allah akan membalas semua kebaikan kita besar ataupun kecil. Dan Allah juga akan membalas semua keburukan kita itu besar ataupun kecil dengan balasan surga dan neraka. Alhamdulillah. Din itu balasan. Dari awalnya Maliki yang menguasai. Ini unik loh. Kalau kita mengangkat ayat ini, diantaranya menurut seorang ulama, ayat ini ya bisa dikatakan sebagai ayat yang menegaskan tentang bahwasanya Islam itu tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Kenapa? Karena yang berkuasa untuk memberi balasan itu hanya penguasa. Taruhlah ya, di suatu perusahaan yang berkuasa itu misalnya pemiliknya, yang berkuasa itu adalah direkturnya, maka dia itu memiliki kekuasaan untuk memberikan balasan. Jika para pekerjanya itu orang-orang yang baik, maka mereka itu berkuasa untuk bisa memberikan bonus, berkuasa untuk menaikkan pangkat, berkuasa untuk itu ini. Jika para pekerjanya itu para pekerja yang tidak komit terhadap perusahaannya, maka mereka itu berkuasa juga untuk memberhentikannya. Dan penguasa ini adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk membuat aturan-aturan. Dan Masya Allah, ya. Penguasa, ya. Ini kalau kita lihat, yang namanya orang Arab, ketika mereka mau mengatakan, aku menguasai kaum tersebut, aku menguasai kaum itu, mereka itu menggunakan kata din. Kata mereka, dintul qauman. Din itu menguasai, tu itu aku menguasai al-qaum, kaum tersebut. Dan Al-Quran pun berbicara seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu surat mengatakan, "Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin." Madinin. Kalaulah kamu itu memiliki kuasa, ketika ruhmu itu dicabut, maka kembalikanlah ruhmu itu ke dirimu. In kuntum shadiqin, jika kamu itu benar. Dan din juga memiliki makna hukum, din juga memiliki makna aturan. Jelas Allah berfirman dalam surah Yusuf, ketika Yusuf alaihissalam itu hendak memutuskan bagaimana seharusnya yang diputuskan oleh beliau alaihissalam kepada saudara-saudaranya yang datang ke Mesir,
Allah itu kemudian mengingatkan kepada Yusuf, maka liyakhudha akhahu fi dinil malik. Dinil malik. Tidak pantas kalau Yusuf itu kemudian menghukum saudara-saudaranya menggunakan dinil malik, aturan, menggunakan hukum raja. Tidak pantas. Din dalam ayat ini balasan, karena yang memiliki hak, yang memiliki kekuasaan untuk membalas itu adalah para penguasa. Walaupun kemudian ada juga ulama yang masya Allah ini sangat menyentuh, mengartikan din di sini sebagai balasan ini dikaitkan dengan nikmat. Ya. Dalam konteks bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita itu di dunia ini, nikmatnya itu bukan nikmat gratisan. Tapi nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita itu nikmat yang kelak akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mintai pertanggungjawaban. Sehingga mereka yang bisa mengapresiasi nikmat mereka yang kemudian akan mendapatkan balasan dengan surganya Allah. Mereka yang tidak bisa mengapresiasi nikmat mereka kemudian akan mendapatkan balasan dengan siksanya Allah. Makanya Rasulullah SAW dalam salah satu hadis itu berkata bahwasanya kelak tidak akan seseorang itu lepas dari hadapan Allah sebelum ditanyakan kepada orang tersebut tentang 4 nikmat. Jadi tadi nikmatnya bukan nikmat ya, yang digratiskan, tapi nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nikmat umur kan Allah kelak pertanyakan kepada kita itu ya, nikmat sehat ya, nikmat dari mana engkau mendapatkan rezeki, kemana engkau mengalokasikan, itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanyakan kepada kita. Nah, setelah itu ada Allah, ini akidah. Baik, Allah berfirman di ayat yang berikutnya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah intisarinya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah intisarinya Al-Quran. Al-Quran intisarinya dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu merupakan intisari dari intisari dari intisari. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah ayat yang ada pada kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Quran. Ayat yang merupakan di mana para Rasul Allah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperintahkan agar kita itu menghambakan diri kepada Allah dan meminta pertolongan kepadanya. Dan hadirin ayat kelima ini Allah mulai dengan iyyaka na'budu. Iyyaka atena nartos. Iyyaka kepadamu. Na'budu kami beribadah. Ini kalimat ini ganjil. Karena sebagaimana dalam bahasa kita ya, orang Arab pun terbiasa untuk menggunakan subjek, predikat, kemudian objek. Ya, tapi ayat ini iyyaka na'budu, objek dulu, engkau dulu, kemudian kami menghambakan diri. Ya, aneh kan? Sebagaimana anehnya kita kalau kita mengatakan ke Bandung, saya pergi. Ya. Ikan dimakan saya. Kan biasanya saya makan ikan, saya pergi ke Bandung, kan biasanya seperti itu. Maka sesungguhnya kalimat yang seharusnya itu kami hanya menghambakan diri kepadamu, tapi Allah berikan hanya kepadamu kami menghambakan diri. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menekankan bahwasanya Dia itu adalah zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi, dan yang beribadahnya itu adalah kita. Hadirin Allah, menarik. Iyyaka na'budu, ada ulama, saya beberapa pekan yang lalu
ngedengerin videonya Syekh Ramadan Al-Buti ketika beliau diminta untuk ceramah di depan Habib Jufri atau siapa. Beliau mengangkat tentang ayat ini. Kata beliau, iya karena abudu itu kepadamu kami menghambakan diri. Ini lebih kuat dalam pengertian azam, dalam pengertian tekad, dalam pengertian will. Jadi kurang lebihnya yang dirahmati kan yang namanya ibadah itu hese gampang. Hese. Nah, pakai hese. Kusabab ibadah tekan kali itu berpahalakan surga itunya beda dengan neraka yang dihiasi dengan kebaikan-kebaikan, dihiasi dengan segala sesuatu yang menyebabkan kita itu bersemangat untuk mendapatkannya. Surga itu kan ya dihiasi dengan seperti kita jurangnya lah, tebing yang kita naiki lah, gunung yang kita dengan segala sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu kita, sehingga ibadah itu susah. Dan ibadah yang susah itu sebetulnya bukan ibadahnya yang susah itu, tapi apa? Yang susah itu niatnya, yang susah itu ngazamnya, yang susah itu memiliki tekadnya, yang susah itu memiliki willingnya. Karena kalau kita itu udah punya niat, udah punya tekad, kita itu tinggal meminta kepada Allah yang Maha Kuat. Apa permintaannya? Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan agar kami yang niat untuk bangun nanti malam itu akan bisa bangun. Agar kami yang sudah berniat untuk memberikan uang dalam dompet saya sebanyak itu akan bisa terrealisir. Agar kami yang sudah memiliki niat untuk membaca Al-Quran setiap hari itu akan bisa dilakukan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuat. Jadi yang susah itu bukan ibadahnya di sini, tapi anu susah mah ngabogaan niatna. Nah, urin ngaroba saya teh. Lamun niat. Ya, contoh Ramadan kan biasa aja kita nggak ngerokok karena niat. Jadi urusannya itu urusan willing, urusan mau nggak sih kita itu berbuat baik, mau nggak sih kita itu berniat baik. Kalau sudah ada niat, insya Allah. Dan niat itu adalah bukan sesuatu yang serta merta ada. Niat itu merupakan proses dari apa? Proses panjang dari kita berilmu. Kan ulama mengatakan seperti ini ya. Nah akhirnya itu kepada akhlak ya. Jadi diawalinya ya, bahwasanya ketika telinga kita itu sering mendengar kebaikan, mata kita itu sering melihat kebaikan, maka apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu akan masuk ke dalam otak kita, sehingga otak kita itu akan sering memikirkan kebaikan, mikirin kebaikan. Sebaliknya kalau telinga sering mendengar keburukan, mata sering melihat keburukan, maka otak kita itu akan memikirkan keburukan. Makanya kenapa orang-orang tertentu yang masuk penjara tadinya tidak memiliki keahlian dalam mencuri dan kemudian di penjara, keluar penjara itu jadi pencuri ulung, karena di penjaranya itu senantiasa dia itu berbarengan dengan para ahli maling yang profesional dan dia itu terus mendengar bagaimana caranya maling. Jadi ini dan ini. Ketika otak kita itu banyak memikirkan kebaikan, apa yang ada dalam otak itu akan turun ke hati kita. Di hati kita itu senantiasa ada dua pertempuran, yaitu pertempuran antara hak dan batil. Yang Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan
kepada manusia itu untuk berbuat jujur dan berbuat takwa. Ketika kita mikirin kebaikan, maka kekuatan takwa itu akan semakin menguat. Karena semakin menguat, kemudian akan bisa mengalahkan keburukan. Ketika pertempuran ini dimenangkan oleh kebaikan, akan lahir apa? Akan lahir azam, akan lahir tekad. Setelah tekad kemudian akan jadi niat baik. Setelah niat baik kemudian akan menjadi amal baik. Amal baik akan menjadi kebiasaan baik dan kemudian akan menjadi akhlak baik. Iya karena aku dua, iya karena sa'in. Ini penting nak ya jam dan istirahat harus. Nggak bisa apa? Oke. Setelah iya karena aku dua, iya karena sa'in, baru ayat berikutnya adalah ayat tentang doa. Nah kurang lebihnya Islam mengajarkan ketika kita mau meminta sesuatu itu, kita itu harus apa? Harus bekerja dulu. Dalam konteks ini bekerja itu dengan memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muji Allah dari sisi asma wa sifat. Alhamdulillahirabbil alamin. Muji Allah dari sisi rububiyah. Maliki yaumiddin. Muji Allah dari sisi uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muji Allah dari sisi uluhiyah. Baru kemudian kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, istiqomahkan kami di jalan-Mu yang lurus. Masya Allah, kalau kita istiqomah di jalan Allah itu kan, ini ayat ini, ya, ayat ini kita baca, kita ucapkan sehari semalam minimalnya 17 kali. Hari minta kebenaran sapoe sapeting sabaraha kali sih diucapkan orang. Ya. Mun Gusti abdi teh hoyong beungar sapoe sapeting sabaraha kali ngucapkeunnya? 5 kali. Ya berarti masih kalah ya dari ihdinas siratal mustaqim. Artinya tanpa sadar kita itu lebih mementingkan bagaimana caranya agar kita itu istiqomah daripada kita kaya. Seharusnya kan ya pemahaman yang terbangun dalam diri kita itu seperti itu, karena kita lebih sering mengucapkan ihdinas siratal mustaqim daripada kita minta rezeki kepada Allah. Maka artinya istiqomah di jalan Allah itu jauh lebih penting daripada kita kaya. Makanya yang pentingnya istiqomah. Mau kaya yang penting istiqomah, mau enggak kaya juga yang penting istiqomah. Mau menjabat yang penting istiqomah, mau tidak menjabat pun yang penting istiqomah di jalan Allah. Jadi etak paling penting nanti. Insyaallah ketika kita istiqomah di jalan Allah, Allah menjanjikan wa ala istaqamu ala tariqati la asqainahu ma'an ghadaqa. Atau ketika kita istiqomah di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ayat istiqomah nih. Idza faragta fansab. Ketika engkau selesai mengerjakan suatu pekerjaan, maka ya, bersiap-siaplah, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain. Artinya orang seperti ini orang yang tidak pernah berhenti dari berbuat baik, karena selesai ini terus ini, selesai itu, artinya istiqomah. Ketika seseorang itu bisa istiqomah seperti itu, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Orang yang istiqomah itu orang yang akan memiliki dada yang lapang. Ulama mengartikan dada yang lapang itu yaitu dada seseorang yang lapang untuk menerima al-haq, menerima kebenaran. Itu rasa berat, terkata apa? Dada yang lapang juga ulama diartikan dia itu akan menjadi seseorang yang lapang dadanya dalam pengertian dia itu akan menerima takdir Allah seburuk apapun takdir itu menimpanya. Dadanya itu lapang. Jadi mungkin jangan semua aya masalah. Nah, ya artinya karena takdir buruk siap nampak. Kemudian karena takdir hadeh mah. Wah, masyaallah ya Allah. Ya. Istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, istiqomahkanlah kami di jalan-Mu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan atas orang-orang yang telah Engkau beri nikmat.
Siapa sih orang yang telah Allah Subhanahu wa taala beri nikmat? Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 69, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Orang yang telah Allah Subhanahu wa taala beri nikmat itu yaitu 4 kelompok orang. Yang dari 4 itu satunya itu mustahil bagi kita untuk bisa menjadi bagian darinya. Karena yang satu itu minan nabiyyin. Itu bisa jadi nabi. Tapi yang berikutnya yang mungkin kita bisa itu wassalikin, wasyuhada, wassalihin. Itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat. Terus ada enggak orang-orang yang tidak menginginkan nikmat Allah? Ada. Orang yang tidak menginginkan nikmat Allah itu mereka yang oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan maghdubun alaihim. Maghdubun alaihim itu representasi Yahudi. Yahudi itu yaitu sekelompok orang yang berpengetahuan tapi dia itu tidak memiliki kemauan untuk mengamalkannya. Dan yang kemudian adalah dalun. Dalun itu adalah seseorang yang tidak berpengetahuan tapi dia memiliki semangat untuk beramal. Makanya kita sebagai mukmin itu, sebagai muttaqin itu ya bisa tersimpulkan di antaranya yang namanya muttaqin itu yaitu seseorang yang tahu dan mau. Ingat gampang rumusnya, tahu dan mau. Jadi kan maghdubun alaihim orang yang berpengetahuan. Ya, tapi dia tidak mau mengamalkan pengetahuannya. Ya. Yang dolun itu orang yang tidak berpengetahuan tapi memiliki kemauan untuk dekat kepada Allah. Jadi harus tahu, kita mukmin itu harus tahu dan mau. Makanya Allah mengatakan tentang orang yang takwa itu yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tidak mungkin kita itu akan menjadi orang yang takwa kalau kita itu tidak tahu tentang salat. Hukumnya seperti apa, menghadap kemana, bacaannya apa, tidak mungkin kalau kita tidak tahu tentang salat. Tapi sama kita pun tidak akan bisa menjadi orang yang takwa kalau hanya tahu saja tapi tidak mau untuk salat. Allah itu surah ini dengan bacaan amin, dan amin itu bukan ayat Quran. Amin itu sunnah Rasul yang diucapkan ketika kita selesai membaca surah ini di antara. Ayo Allah mengitu tadabbur kita terhadap surah Al-Fatihah di malam ini. Insyaallah di waktu-waktu yang berikutnya kita teruskan dengan kajian Asmaul Husna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.